Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen review Mi 11 Lite, adiknya dari Mi 11 yang flagship, ya ini Mi 11 Lite dengan harga kisaran 3,7 juta sampai 4 jutaan. Dia memiliki layar 6,55 inci AMOLED display dengan kamera tompel di bagian kiri atas 16 megapiksel selfie kamera. Sangat support sih untuk mendukung selfie Anda, dan di bagian kanannya ini bisa terlihat ada satu buah tombol volume bottom dan satu buah tombol power beserta fingerprint. Jadi tombol fingerprintnya di tombol powernya, dan di bagian bawah juga terdapat SIM card tray yang berisi 2 SIM atau diganti dengan memori eksternal, ya bisa dibilang sih hybrid lah, dan satu buah lubang mic dan satu buah lubang port Type-C dan satu buah lubang speaker. Dan di bagian kanan kosong melompong, nggak ada apapun, sedangkan di bagian atas masih terdapat infrared untuk tombol remote atau untuk pengaturan remote AC, TV dan lain, dan ada satu buah lubang mic. Lanjut ke bagian belakang pada HP ini yang sangat ditunggu-tunggu dengan desain stylish dan warnanya bubblegum blue yang cukup mencuri perhatian kita, dan kita bisa bilang sih ini bukan HP Xiaomi biasa, tapi desainnya cukup ikonik dan sangat-sangat mencuri perhatian bagi Anda cewek maupun cowok lah. Dengan triple kamera di bagian atasnya dengan resolusi 64 megapiksel kamera, 8 megapiksel wide dan 5 megapiksel makro. Sedangkan di bagian bawahnya ada satu buah flash, dan desain seperti ini sangat digemari oleh anak muda, dan layarnya juga mempunyai refresh rate 90Hz dengan touch sampling 240Hz. Ini kita lihat spek di HP ini. Dia memiliki memori internal 128GB yang sudah terpakai 38GB-nya. Kita lihat di all speknya, dia mempunyai RAM 6GB dan Snapdragon 732G. Jadi masih support sih kalau kita bermain game-game maupun yang ringan maupun yang berat, masih support aja. Nanti kita tes gamenya di next selanjutnya, dan ini kita pengen tes dari segi hasil kameranya terlebih dahulu. Untuk kamera belakangnya hasilnya seperti ini, kamera biasanya, dan kita beralih ke mode potretnya. Untuk kamera belakangnya apakah hasilnya bokeh atau enggak, dan hasil potretnya seperti ini. Cukup bokeh sih kalau menurut saya. Dan kita tes untuk kamera depan biasanya 16 megapiksel, hasilnya seperti ini tanpa HDR. Dan kita tes untuk menyalakan HDR-nya apakah berbeda dengan hasil kamera biasanya. Hasilnya juga seperti ini, dengan HDR sudah cukup berbeda sih dan cukup oke. Dan ini hasil lainnya. Ini adalah hasil video pada Mi 11 Lite, sudah cukup oke dan tingkat kecerahannya juga oke banget. Untuk kestabilan sih nggak ada masalah apapun dan sangat-sangat oke dan sangat keren. Ini adalah hasil video pada Mi 11 Lite 1080p 60 frame per second. Secara hasil videonya sudah cukup oke dan cukup keren, tidak ada getaran apapun atau tetap stabil dan sangat-sangat oke aja sih kalau menurut saya. Ini adalah hasil video Mi 11 Lite dengan resolusi 4K. Sudah cukup oke sih kalau menurut saya, ya cukup oke aja dan cukup keren. Dan warnanya sih HDR-nya sudah cukup keren kalau menurut saya. Sedangkan ini adalah hasil pada kamera belakang videonya dengan resolusi 1080 pixel dengan frame rate-nya itu 30 fps. Jadi sudah cukup keren dan cukup oke. Tidak ada perbedaan jauh sih dari 4K-nya, warnanya juga oke dan saturasinya juga oke banget sih kalau menurut saya. Selain kamera yang oke, dia juga memiliki layar AMOLED dengan perlindungan Gorilla Glass 5 dengan berat 157 gram dan ketebalan itu cuma 6,8 mm. Jadi cukup tipis dan cukup dinamis sih kalau dipakai secara sehari-hari. Secara body sih, body ini cukup oke dan cukup kokoh, tidak terlihat murahan banget. Di angka kelas 3 jutaan sangat-sangat worth it untuk dibeli. Layarnya ini juga asik untuk digunakan untuk bermain media sosial, baik Instagram atau scroll media sosial lainnya, karena dia refresh rate-nya sampai 90Hz dengan touch sampling-nya sampai 240Hz. Jadi cukup nyaman kalau kita bermain media sosial. Untuk berpindah aplikasi ke aplikasi lainnya juga cukup nyaman, karena ya Snapdragon 732 pasti dilibas dengan enak lah. Kalau untuk multitasking aja sih masih oke dan masih oke banget sih kalau menurut saya.
Untuk nonton video di HP ini sudah cukup nyaman dan cukup oke karena dilengkapi dengan layar 6,55 inci tadi dengan AMOLED display dengan refresh rate-nya juga 90 Hz juga, jadi cukup nyaman dan dilengkapi dengan baterai 4250 mAh. Tapi jangan khawatir, walaupun baterainya kecil dia dilengkapi dengan fast charging 33 watt yang mampu ngecas 70% itu dalam 1 jam. Jadi sudah cukup oke dan support saja sih untuk nonton video di HP ini. Sedangkan bermain game di Mobile Legends dengan settingan grafik yang tertinggi atau rata kanan sudah cukup lancar dan oke banget. Tidak ada kendala apapun dalam bermain game Mobile Legends, apalagi Snapdragon 732-nya sangat-sangat support dan tidak ada nge-lag sih kalau menurut saya, atau refresh rate-nya berkurang gitu, nggak ada sih kalau menurut saya, dan sangat-sangat oke lah. Untuk bermain game PUBG sudah cukup puas di grafik yang tertinggi untuk HD High. Ini belum kita unlock, jadi masih di HD High dan di lobby juga seperti itu. Dan di settingannya kita coba di smooth ultra. Di smooth ultra kayaknya bisa sih kalau di smooth ultra. Untuk settingan smooth ultra bisa atau balance ultra bisa. Jadi sudah support di situ sih sudah lumayan lah. Karena sebenarnya segmen HP ini bukan diperuntukkan untuk gaming. Kalau Anda pecinta game, lebih baik di Poco X3 aja yang terbaru, itu sudah cukup oke. Tapi kalau untuk bermain game PUBG di sini masih cukup lancar dan sangat-sangat worth it kalau menurut saya. Sudah cukup asik sih bermain game PUBG di HP ini. Untuk bermain game PUBG 30 menit, baterainya berkurang sekitaran 10% sampai 12%. Jadi lumayan boros sih, tapi nggak apa-apa lah, chargernya sudah fast charging juga. Dan secara kesimpulan sih, bermain game HP ini sangat-sangat oke aja dan masih nyaman lah. Untuk kesimpulannya, HP ini sangat worth it dibeli di angka 3,7 jutaan sampai 4 jutaan. Apalagi dengan desain yang stylish dan body yang cukup ringan ini, saya sangat suka kalau HP yang ringan-ringan dibandingkan HP yang berat. Apabila Anda pecinta game, lebih baik saya sarankan di Poco aja. Apabila Anda penyuka desain, ya lebih baik milih inilah. Xiaomi menciptakan HP ini untuk kalang-kalangan yang modis atau stylish yang tidak terlalu suka main game, tapi masih support sih di game-game ringan yang nggak berat-berat amat lah. Jadi masih oke lah kalau menurut saya. HP ini hanya ada di baterainya dan lubang 3,5 mili jack audio dihilangkan. Jadi dia pakai converter di Type-C-nya ke 3,5 mili jack audio. Dan apabila Anda suka pada review ini, silahkan klik like, dan apabila Anda tidak suka, silahkan klik dislike. Jangan lupa subscribe untuk channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan salam dari saya, Andri Haryawan di Coba Gadget, dan tunggu video saya selanjutnya di channel ini.